Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Sanjaya dengan NIM 2202020042, Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik lapangan saya dengan judul Kondisi Umum Perikanan di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, dengan dosen pengampu Ibu Winnie Retna Melani SP MSc. Desa Kelong merupakan bagian Kecamatan Bintan Pesisir, memiliki jumlah nelayan yang tinggi. Berdasarkan data dari tahun 2021, terdapat 214 kapal dan 723 nelayan, dengan 520 di antaranya aktif. Kegiatan penangkapan ikan dilakukan menggunakan alat tangkap tradisional seperti bumbu, jaring insang, pancing ulur, dan rawai, serta kapal kayu berukuran 3-20 GT yang sebagian telah dilengkapi GPS dan radar. Sistem penangkapan ini dinilai sangat ramah lingkungan karena tidak merusak bagian habitat laut. Namun, tantangan tetap ada, khususnya terkait pengelolaan sumber daya ikan yang bersifat akses terbuka dan kepemilikan bersama. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan penurunan stok ikan dan kerusakan ekosistem. Karena itu, diperlukan pengelolaan perikanan yang mempertimbangkan kearifan lokal dan melibatkan peran aktif masyarakat, serta berbasis adanya prinsip kelestarian sumber daya agar manfaat ekonomi dapat berkelanjutan. Dan adapun metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode survei. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder terkait ikan hasil tangkapan nelayan Pulau Kelong pada pagi hari selama penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data ini dapat didapatkan secara langsung dengan ikan sebagai sampel dari hasil nelayan yang mendarat di pelabuhan dan pasar Barek Motor Kijang. Pengumpulan data sekunder penelitian diperoleh dari sumber-sumber internet atau referensi perpustakaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pertama penggaris untuk mengukur ikan, yang kedua nampan untuk meletakkan ikan agar memudahkan kita mengukur ikan, yang ketiga timbangan untuk menimbang ikan, yang keempat alat tulis mencatat data hasil ikan yang diperoleh dari nelayan, yang kelima laptop mengumpulkan hasil data yang didapat. Pulau Kelong sendiri dikenal memiliki potensi perikanan yang tinggi, terutama terhadap keberadaan ikan dela. Ikan dela yang termasuk kelompok ikan pelagis kecil seperti tamban atau selar banyak ditemukan di perairan Pulau Kelong karena kondisi lingkungan yang sangat mendukung. Perairan di sekitar pulau ini relatif dangkal dan kaya akan nutrien yang mendorong pertumbuhan fitoplankton sebagai makanan utama ikan kecil. Selain itu, lingkungan laut yang masih alami dan minim pencemaran menjadikan kawasan ini sebagai habitat ideal bagi ikan dela untuk berkembang biak dan mencari makan. Nah, berdasarkan hasil data yang dikumpulkan, terdapat beberapa jenis ikan hasil tangkapan nelayan pada saat pengumpulan yang dilakukan. Ikan hasil tangkapan nelayan yang terdapat di Pulau Kelong diperoleh sebanyak 15 jenis ikan. Adapun ikan yang paling banyak didapatkan adalah berjenis dela. Ada juga yang berjenis lain seperti ikan tamban, ikan kerapu, ikan selar, ikan mata besar, ikan kembung, ikan kaci-kaci, ikan kakap merah, ikan dingkis, ikan barakuda, ikan bemper, ikan tengkeke, dan ikan tongkol. Keberadaan ekosistem pesisir seperti padang lamun dan terumbu karang juga turut menunjang kelimpahan sumber daya ikan. Nelayan di Pulau Kelong umumnya menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan sehingga populasi ikan tidak mengalami tekanan eksploitasi berlebihan. Selain itu, lokasi Pulau Kelong berada pada jalur migrasi ikan pelagis kecil, sehingga pada musim-musim tertentu jumlah ikan dalam yang melintas dan berkumpul di bawah cenderung meningkat secara alami. Kombinasi faktor ekologis dan sosial tersebut menjadikan Pulau Kelong sebagai salah satu lokasi yang akan kaya ikan dela di Kepulauan Riau. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh nelayan Pulau Kelong adalah ketergantungan terhadap kondisi cuaca dan musim. Saat cuaca buruk atau gelombang tinggi, nelayan tidak dapat melaut sehingga pendapatan mereka berkurang drastis. Persaingan antara nelayan
potensi penangkapan juga sangat berlebihan seperti overfishing dapat mengurangi hasil tangkapan secara signifikan. Minimnya dukungan dan pendamping dari pihak luar, baik pemerintah maupun lembaga pendukung, juga memperlambat upaya peningkatan kapasitas usaha mereka. Di sisi lain, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan laut seperti pencemaran dan rusaknya ekosistem pesisir turut menjadi ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Desa Kelong. Untuk kesimpulannya adalah Desa Kelong memberikan gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sektor perikanan tradisional. Desa ini memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar, terbukti dari beragam jenis ikan hasil tangkapan nelayan seperti ikan delah, ikan selar, ikan baronang, dan ikan kerapu. Teknik identifikasi ikan dilakukan secara sistematis menggunakan parameter morfometrik dan meristik. Namun, nelayan di Desa Kelong masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketergantungan terhadap kondisi cuaca, keterbatasan sarana dan prasarana, rendah akses pasar dan teknologi, sehingga isu lingkungan dan perubahan iklim mengancam keberlanjutan hasil tangkapan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan dukungan sistematik agar sektor perikanan di wilayah ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Adapun untuk saran meningkatkan kesejahteraan nelayan Desa Kelong, perlu dukungan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, cold storage, dan tangkapan nelayan yang lebih modern. Akses permodalan harus diperluas melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro. Pelatihan tentang pemasaran, teknologi perikanan, dan adaptasi perubahan iklim juga penting dilakukan. Selain itu, pelestarian lingkungan pesisir serta seperti mangrove dan terumbu karang harus dijaga. Semua ini memerlukan kerja